maka berikanlah pendapatmu. Seketika itu, ketika Nabi Ismail mendengar apa yang diutarakan oleh ayahnya, ia pun tanpa ragu dan tanpa membutuhkan waktu lama untuk menjawab pertanyaan dari sang ayah. Dalam terusan ayat di atas dikatakan, "Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah untukmu. Semoga niscaya engkau dapati anakmu ini termasuk orang-orang yang bersabar. Di akhir cerita, dengan ketahuan dua nabi yang soleh dan kedua nabi yang taat kepada Allah, mereka melakukan perintah Allah, dan Allah pun berkata kepada Nabi Ibrahim dalam surat Al-Quran yang berbunyi, "Wa nadinahu an ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka dzalika nazil muhsin." Wahai Ibrahim, kata Allah, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu dan engkau taati perintahku, maka aku akan berikan balasan dengan sebaik-baik balasan kepadamu. Hadirin santri-santriah jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, dalam cerita di atas bisa kita ambil sebuah pelajaran, yang mana pelajaran diantaranya adalah ketaatan seorang ayah dan kesabaran seorang anak. Bagaimana tidak ketika Nabi Ibrahim menunggu kehadiran anaknya yang telah dinanti bertahun-tahun lamanya, ketika hadir anak cintainya diberikan cobaan dan ujian yang luar biasa begitu besarnya, yaitu disuruhnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Tapi karena ketaatan yang luar biasa kepada Allah, Nabi Ibrahim pun mau melaksanakan perintah Allah. Begitu juga sang anak Nabi Ibrahim tanpa ragu, Nabi Ismail tanpa ragu mematuhi apa yang dikehendaki Tuhannya. Terkabulnya doa Nabi Ibrahim yang bertahun-tahun ia ucapkan di setiap hembusan nafasnya. Allah betul-betul turunkan keturunan yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari Nabi Ismail lahirlah para nabi dan sampailah kepada junjungan kita, Nabi penutup umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, tentulah setiap orang mendambakan buah hati, belahan jiwa yang bisa menyejukkan mata, yang soleh maupun yang solehah, yang bisa membahagiakan di dunia maupun membahagiakan di akhirat kelak. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh dan solehah? Jawabannya adalah memperbanyak untuk berdoa kepada Allah. Tetapi selain itu, yang lebih penting adalah sebagai orang tua harus terlebih dahulu melakukan amal-amal soleh maupun amal-amal ketaatan kepada Allah. Jikalau orang tua taat kepada Allah, maka insya Allah anak pun akan taat kepadanya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah, alangkah indahnya hidup jikalau mempunyai anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu berdoa di setiap hembusan nafasnya, di setiap sholatnya ia tidak lupa dengan orang tuanya. Ia selalu akan mengangkat kedua tangannya sambil menangis dan berdoa, "Ya Rabbana, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Rabb, kasihi mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mengasihi aku waktu aku masih kecil. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau dibukakan hijabnya untuk bisa melihat keadaan umatnya di alam kubur, ketika itu beliau melihat bahwa ada orang tua yang disiksa, dicambuk oleh malaikat di dalam kubur setiap hari. Tiap hari, tiap detik malaikat itu menyiksa orang tua disebabkan karena dosa yang dilakukan sewaktu mereka masih di dunia. Ketika itu berhenti cambukan malaikat kepada si mayit. Kemudian orang tua ini atau si mayit ini bertanya kepada malaikat sambil terheran, "Wahai malaikat,
kenapa engkau berhenti menyiksaku? Kenapa engkau hentikan cambukanmu kepadaku? Lantas malaikat menjawab, bagaimana aku bisa mencambukmu? Bagaimana aku bisa menyiksamu sedangkan anakmu sekarang sedang berdoa kepada Allah, meminta ampunan untukmu atas segala dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Bagaimana aku bisa menyiksamu sedangkan anakmu sekarang menangis, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memintakan ampunanmu. Bayangkan doa anak yang soleh, istighfar anak yang soleh bisa meringankan siksa kubur orang tuanya dan bisa meninggikan derajat orang tuanya di surga. Dalam hadis diriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah qala, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu." Artinya apabila seorang manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariah, ilmu yang manfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Santri-santriah jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, anak adalah harapan orang tua. Anak adalah harta yang paling berharga yang orang tua miliki. Dialah yang akan menolong di akhirat. Suatu ketika malaikat mengumpulkan anak-anak soleh di dalam surga, dan malaikat berkata kepada mereka, wahai gulam, wahai hamba-hamba Allah yang soleh, nanti pintu surga akan dibuka. Di depan sana ada orang tua kalian. Silahkan kalian jemput dan ajak mereka masuk ke dalam surga. Ketika pintu surga dibuka, berkumpul beramai-ramai orang tua mereka masuk. Ada yang bertemu dengan orang tuanya menangis, bahagia mereka bisa berkumpul bersama. Tetapi ternyata dari sekian banyak anak, ada anak yang tidak bertemu dengan orang tuanya. Lantas bertanya mereka kepada malaikat, wahai malaikat, aku sudah mencari ayah ibuku kesana kemari. Aku mencari tapi tidak menemuinya. Gimana ayah dan ibuku? Malaikat pun menjawab, wahai anakku, ayah dan ibuku tidak taat kepada Allah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ketika itu anaknya tersentak, sedih mendengar orang tuanya di neraka, dan ia pun berkata, wahai malaikat, izinkanku sekali saja melihat orang tuaku. Malaikat pun menjawab, baiklah. Maka dibukalah pintu neraka. Sontak anak merasa kaget dan menangis ketika melihat orang tuanya disiksa. Ketika waktu telah habis, malaikat pun mengajak sang anak keluar dari pintu mereka. Sang anak pun meminta sekali lagi memohon untuk membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Jawab malaikat, tidak boleh. Orang tua mendurhaka kepada Allah, orang tua membangkang kepada Allah, maka tempatnya adalah neraka. Lantas sang anak pun mengadakan kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sambil menangis, wahai Allah, wahai Rabb, dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, dengan cintamu, aku memohon kepadamu, izinkanlah aku mengajak orang tuaku masuk ke dalam surga. Tetapi jikalau engkau tidak mengizinkan, maka aku rela ya Rabb masuk ke dalam neraka bersama orang tua. Maka berkata Allah, ajaklah orang tua masuk ke dalam surga. Masya Allah, ketahuilah saudara-saudara bahwa anak yang soleh bisa menarik orang tuanya dari neraka menjadi masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi An-Nabi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rabb atali hadi fayaqulu istighfari waladika. Artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Hamba itu kemudian berkata, wahai Rabb, dari mana semua ini? Maka Allah berfirman, dari istighfar anakmu yang soleh.
hadirin santri-santri yang dirahmati Allah. Tetapi ada juga anak yang bisa menarik orang tua dari surga menuju dan masuk ke dalam neraka. Anak yang bagaimanakah itu? Yaitu anak yang tidak diajarkan kepada mereka ibadah, tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan puasa, tidak diajarkan menutup aurat, sering mengumbar aurat di mana-mana. Ketika mereka tidak melakukan sholat, mereka dibiarkan. Mereka berbuat dosa, tidak dinasihati. Saat mereka bermaksiat, maka orang tua pun juga mendapat dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajisani." Tidak seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rasulullah SAW juga bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha." Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Seorang pemimpin adalah pemelihara. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Maka dari itu sepatutnya kita sebagai santri haruslah menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang mengerti agama, anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Anak adalah tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua acuh tidak acuh terhadap mereka. Anak adalah amanah yang Allah berikan, yang akan ditanyakan pertanggungjawabannya kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang banyak sekali anak sudah jauh daripada Allah. Mereka sudah sibuk dengan tipu daya dunia, main game tidak berhenti sehari semalam, lupa sholat, lupa mengaji, lupa sama orang tua. Mengapa itu bisa terjadi? Karena orang tua acuh tak acuh terhadap mereka, tidak memasukkan mereka ke sekolah agama maupun pesantren. Orang yang sukses bukanlah orang yang banyak hartanya, orang yang mewah rumahnya, orang yang banyak mobilnya, orang yang luas tanahnya. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang bisa menjadikan anaknya anak yang soleh dan soleh. Mati meninggalkan jabatan sudah ada pengganti. Mati meninggalkan harta pasti menjadi rebutan ahli warisnya. Tapi kalau mati meninggalkan anak soleh dan solehah, setiap hari mereka berdoa dalam tangis, "Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah anak yang soleh solehah yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah, dan Allah jadikan kita sebagai anak yang soleh dan soleh yang taat kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله
وكره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المكرمين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الدنيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأولادنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.